Baik pemirsa, senang sekali saya Angel dapat menyapa pemirsa setia Surabaya TV kembali dalam program Dialog Khusus. Kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Baktiari Faiz, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari fraksi Gerindra, untuk membahas tentang DPRD Surabaya yang menggelar rapat paripurna dengan 4 agenda termasuk perubahan RPH dan YKP. Sebelumnya kita sapa dulu, apa kabar Bapak Baktiari? Baik, terima kasih Mbak. Pak, ini kan sempat disebutkan adanya raperda tentang hukum perubahan badan hukum dari PD ke Perseroda. Apa Pak urgensinya? Ya, minggu lalu DPRD Surabaya telah melakukan paripurna dengan 4 agenda. Yang pertama adalah penetapan rancangan peraturan keputusan DPRD Surabaya tentang pembentukan panitia khusus yang membahas tentang persetujuan terhadap penghapusan pemindahan sebagian tanah aset perusahaan daerah Pasar Surya. Yang kedua, tentang rancangan peraturan daerah tentang rumah potong hewan sebagai perusahaan perseroan daerah. Ketiga, raperda tentang pembentukan perusahaan daerah YKP. Dan yang keempat, rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Surabaya tahun 2024-2054. Jadi raperda ini adalah usulan dari pemerintah Kota Surabaya yang telah dikirimkan ke DPR Surabaya itu di bulan Juni-Juli 2024. Artinya raperda ini adalah raperda peninggalan periode DPR 2019-2024. Karena waktu itu kan ada masa transisi, berakhirnya masa periode DPR 2019-2024 dan baru dibahas di kami itu pertengahan Oktober kemarin dibanmuskan dan kita naikkan di rapat paripurna setelah kami reses kemarin, dan ini akan kita distribusikan ke pansus-pansus yang ada di Surabaya. Jadi raperda ini adalah penyesuaian terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada di atasnya. Gitu. Oke, kenapa Pak 4 agenda ini yang dibawa menjadi agenda utama untuk dibahas Pak? Ya, memang ada beberapa raperda, termasuk raperda inisiatif dari DPRD Surabaya yang sudah ada di DPRD, tetapi kita punya skema, punya skala, kita lempar dulu yang 4 ini karena mungkin ini yang dahuluan ibaratnya antriannya itu yang lebih dulu. Jadi kita bahas di Banmus dan hasil rapat Banmus memutuskan 4 ini kita bahas sesuai dengan komisi-komisi yang ada di DPR Surabaya. Ada 4 komisi ya, ada A, B, C, D, dan ini nanti didistribusikan ke teman-teman pansus. Dan juga selanjutnya nanti juga akan ada raperda juga yang kita bahas bersama pansus, tetapi ini masih dalam penggodokan di Bapperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Surabaya. Oke, baik. Untuk yang RPH sendiri Pak, Dirut RPH Pegirian tuh Surabaya pernah menyatakan bahwa perubahan badan hukum dari PD ke Perseroda itu akan menjadikan perusahaan yang dipimpinnya bisa lebih baik secara bisnis, bahkan bisa menjadi titik balik untuk kebangkitan BUMD. Apakah betul Pak? Ya, ini kan semacam keterbukaan ya terhadap perusahaan ini. Jadi kami optimis dengan peraturan raperda perusahaan perseroan daerah Perseroda ini nantinya khususnya RPH bisa mengembangkan, melakukan inovasi dan bahkan berinvestasi dengan pihak lain untuk pengembangan RPH, karena yang jelas semuanya nanti akan tertuang dalam aturan raperda yang akan kita bahas bersama, baik itu pansus maupun dengan RPH. Karena ini nanti karena ini RPH yang punya yang mengatur mereka, ini tentunya mereka akan kita libatkan dalam pembahasan yang ada di DPR Surabaya nantinya. Baik, untuk perubahan badan hukum dari RPH sendiri ini targetnya apa Pak? Ya, tentunya juga manajemen pertama, manajemen RPH itu, terus juga terkait dengan pengelolaan dan juga masalah yang lainnya agar ini lebih baik lagi di yang akan datang, karena kami berharap RPH ini salah satu
sumber PAD yang ada di Surabaya, sehingga dengan nantinya terbitnya Raperda ini bisa meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya di Surabaya. Oke, baik, kita bergeser ke poin yang keempat tadi tentang PDYKP, Pak. Untuk Raperda tentang pembentukan PDYKP sendiri ini seperti apa? Mungkin bisa jelaskan, Pak? Ya, YKP ini kan bidang perumahan ya, YKP, dan ini juga perlu diatur secara detail tentang Raperda yang ada tentang pembentukan perusahaan daerah YKP, karena ini secara detail memang belum kita atur di Surabaya, dan YKP ini kan hanya di Surabaya yang ada ya. Jadi kita akan mengatur detail terkait dengan perusahaan daerah ini, dan nanti teman-teman Pansus akan juga mengundang daripada pihak-pihak terkait yang bersentuhan dengan YKP untuk menghasilkan produk hukum Raperda yang baik, sehingga nantinya bisa diimplementasikan YKP untuk pengembangan yang lebih baik di Surabaya ini. Tujuan utamanya, Pak, pembentukan PDYKP sendiri ini apa ya, Pak? Ya, tentunya juga pengaturan mereka ya, karena terkait dengan manajemen mereka semuanya, dari tata organisasinya, rekrutmennya, sampai dengan direksinya, kan kita perlu atur seperti halnya perusahaan daerah yang lain seperti PDAM, PD Pasar, itu kan sudah tersistem ya. Nah, YKP ini kami berharap ke depan bisa seperti itu dan menjadi salah satu penyumbang PAD Surabaya yang besar juga ke depannya. Baik, lalu tadi sudah sempat Bapak singgung tentang PD Pasar. Nah, Pasal Surya ini kan katanya ada rencana penghapusan dan pemindahan sebagian tanah aset milik PD Pasar Surya. Mungkin itu bisa dijelaskan seperti apa, Pak? Ya, setiap pemindah tanganan atau penghapusan aset itu kan harus melewati serangkaian tahapan. Tentunya juga persetujuan DPRD. Jadi Raperda ini adalah mengatur hal tersebut. Ketika sesuatu aset milik pemerintah kota, ketika lepas itu kan harus persetujuan DPRD. Begitu pula ketika aset ini masuk, itu juga harus persetujuan DPRD. Jadi nanti intinya itu mengatur itu. Jadi nanti teman-teman di Pansus nanti akan membreakdown secara detail terkait mekanisme berapa rupiahnya yang harus dibayar kalau itu penghapusan. Kalaupun nanti itu ruslah atau tukar guling dengan tempat lain, itu seperti apa mekanismenya, ini nanti baru akan kita bahas detail di panitia khusus yang ada di DPR Surabaya. Baru akan dibahas ya, Pak? Tapi gambaran kedepannya seperti apa untuk Pasar Surya ini seperti apa, Pak? Ya, ini kan masalah penghapusan aset ya. Jadi aset ini kan barang milik kita. Jadi ini aturan ini bukan hanya mengatur tentang jangka pendek, tapi jangka panjang juga terkait dengan pelepasan maupun penghapusan aset. Karena kita ini kan terbuka ya, Pemkot ini kan terbuka. Ketika ada perusahaan umum atau kalangan masyarakat umum yang ingin memanfaatkan lahan yang ada di milik pemerintah Surabaya, itu kan tentunya ada mekanismenya. Betul. Mereka terlepas itu mereka beli atau mereka tukar guling dengan aset mereka yang ada di daerah lain, itu ada mekanismenya, dan ini akan kita atur detail terkait hal itu. Jadi mohon doanya saja teman-teman Pansus ini bisa bekerja maksimal terkait dengan pembahasan Raperda yang ada di DPR Surabaya. Oke, baik. Selanjutnya untuk tentang Raperda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Surabaya tahun 2024 hingga 2054, mungkin bisa dijelaskan sedikit gambarannya seperti apa nih, Pak? Ya, ini kan menyesuaikan saja dengan program RT/RW, tata ruang dan tata wilayah Pemkot Surabaya 20 tahun yang akan datang. Jadi ini penyesuaian saja karena Raperda RT/RW sudah disahkan di beberapa paripurna yang lalu, dan ini adalah bagian dari pelaksanaan program itu. Jadi
pengelolaan lingkungan ini kan penting ke depan karena penyesuaian dengan Raperda itu, Mbak. Jadi bisa disinkronkan antara RT RW pemerintah Surabaya dengan tata pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Surabaya. Baik, dengan 4 agenda yang kemarin sudah diparipurnakan, kira-kira penggodokannya dan pelaksanaannya akan selesai kapan nih Pak? Kalau secara normatif di pansus itu kan 90 hari. 90 hari, 3 bulan ya, 3 bulan, 90 hari masa kerja untuk penyelesaian masing-masing Raperda. Jadi pansus A, B, C, D itu menyelesaikan masing-masing 90 hari. Harus selesai. Tetapi manakala nanti belum selesai, itu nanti akan dilakukan perpanjangan. Jadi pimpinan pansus nanti akan melaporkan kepada pimpinan DPRD bahwa pansus telah selesai, hal seperti itu, dan melaporkan juga pansus butuh waktu dengan alasan A, B, C, D, E, ada alasannya, kenapa belum selesai ada alasannya. Dan ini nanti akan jadi pertimbangan untuk kita lakukan perpanjangan apabila pansus ini masih membutuhkan waktu untuk penyelesaian Raperda. Baik, untuk pembagian dari 4 agenda tersebut seperti apa Pak pembagian tugasnya? Ya, yang 4 Raperda ini, iya, kita distribusikan ke masing-masing komisi di DPR Surabaya yang sudah kita lakukan. Tinggal nanti pimpinan pansusnya itu yang milih adalah anggota dari pansus tersebut. Jadi misalkan pansus YKP ini masuk di komisi C, kita katakanlah komisi C. Ya, nanti semua anggota komisi C ini adalah anggota pansus YKP. Khusus untuk YKP. Khusus YKP. Tinggal nanti siapa ketua pansusnya itu adalah teman-teman pansus, anggota pansus yang memilih. Nah, itu setelah mereka pilih pimpinan pansusnya akan kita tetapkan dalam paripurna juga. Oke, jadi dari 4 agenda tersebut memang sudah dibagi pembagian tugasnya masing-masing ya Pak ya. Baik, setelah rapat paripurna itu pengesahan Raperda apa ada pembahasan selanjutnya atau seperti apa nih Pak? Ya, sebelum pembahasan kami juga meminta masukan dari masing-masing fraksi yang ada di DPR Surabaya yang kita tuangkan dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi tentang 4 Raperda itu. Dan selanjutnya nanti teman-teman pansus akan melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait dan juga bahkan nanti dengan narasumber atau pakar yang berkompeten di bidangnya untuk mensinkronkan antara naskah akademik yang ada dengan kajian-kajian yang ada baik narasumber maupun dari tokoh-tokoh yang mempunyai bidang di Raperda tersebut. Baik, tapi dari Pak Batiar dan kawan-kawan dari DPRD sendiri optimismenya seperti apa untuk 4 agenda ini? Ya, saya berharap teman-teman pansus ini bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, tetapi tidak usah buru-buru. Jadi diselesaikan dengan baik agar nantinya Raperda ini bisa maksimal. Apabila nanti syukur-syukur dalam 90 hari nanti bisa selesai, ya alhamdulillah. Kalau nanti belum selesai, ya kami dari pimpinan DPRD tentunya akan memfasilitasi perpanjangan waktu selama rasionalisasi saran dan alasannya masih butuh waktu itu bisa kita terima. Baik, terakhir mungkin Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait 4 agenda di rapat paripurna tersebut? Ya, jadi kami berpesan kepada masyarakat bahwa kami dari DPR Surabaya saat ini melakukan kajian, melakukan pembahasan tentang 4 Raperda yang ada di DPR Surabaya bersama pemerintah Kota Surabaya. Kami mohon doanya kepada masyarakat Surabaya. Semoga kami semuanya bisa menjalankan amanah ini dan bisa menghasilkan Raperda bahkan menjadi perda yang terbaik untuk masyarakat dan warga Surabaya. Amin, amin. Terima kasih Bapak Baktiar Rifai selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari fraksi Gerindra atas waktu dan kesediaannya. Sama-sama. Dan pemirsa, kita doakan agar apa yang sudah diusahakan oleh wakil-wakil rakyat kita ini bisa menjadi hal yang terbaik untuk masyarakat, terutama untuk pemirsa Surabaya TV. Dan pemirsa, terima kasih. Saya Angel pamit undur diri beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Salam Surabaya TV.